merah merah membara. Ini penampakan dari benih cabai ori 212. Kemudian ini CMK, lalu ini cabai rawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Baik Sobat Bunku, pagi ini kita akan coba untuk menyemai ya. Kita belajar menyemai cabai atau cabai. Ini kita punya 3 jenis ya, atau 3 macam benih atau bibit. Yang pertama nih rawit ori 212. Nanti cabainya seperti ini, ginuk-ginuk ya. Ini terkenal dengan tahan penyakit, kemudian lebat, lalu umurnya panjang, ori 212. Kemudian ada cabai rawit biasa ya, pelita 8 F1 dari panah merah. Kemudian ada cabai merah keriting Castillo, ini mungkin bahasa Italia ya. F1 Castillo, cabai merah keriting dari panah merah juga. Nanti kita akan coba semai. Sebelum kita semai, kita rendam dulu dengan ZPT ya, supaya lebih cepat sprout atau cepat pecah benih gitu ya. Merendamnya dengan menggunakan ZPT, buah ZPT-nya ya. Kita menggunakan bawang, ini bawang merah, kemudian saya tambahkan pepaya muda kulitnya nih. Saya iris. Ini maksudnya menambahkan asam amino ya. Karena di dalam pepaya muda itu terdapat asam amino. Lalu saya tambahkan juga bawang putih sedikit. Untuk takarannya bawang merahnya ini 1 siung ya, kemudian bawang putihnya setengah siung. Jadi perbandingannya 1:2 gitu ya. Fungsinya dari bawang merah itu udah jelas ya, ZPT ya. Kemudian bawang putihnya itu fungisida, jadi penghalau jamur lah. Lalu pepaya mudanya atau kulit pepaya mudanya itu fungsinya sebagai asam amino supaya tambah cepat ya pertumbuhannya, karena asam amino itu merupakan nutrisi. Jadi kita berikan nutrisi dari awal gitu ya. Nah, untuk air bersihnya ini sekitar setengah liter ya, 500 ml. Jadi itulah perbandingan untuk membuat ZPT dari bawang merah. Sekali lagi ya, 1:2 dengan bawang putih. Kemudian airnya itu 500 ml. Karena apa? Karena bawang merah itu kalau terlalu banyak tidak sesuai standar atau tidak sesuai ya. Untuk perbandingannya itu kan bisa berubah menjadi herbisida. Ini ya, ini kita diamkan ya, jadi jangan langsung, jadi supaya warnanya berubah seperti ini ya, seperti susu. Oke, lanjut Sobat Bunku. Jadi untuk ZPT sudah, lalu wadah ya. Wadah bebas ya, ini dari air mineral saya potong-potong karena ada 3 benih ya, jadi kita pisahkan. Tentunya harusnya dinamain ya, tapi karena saya tidak membawa alat tulis atau spidol, jadi udah saya ingat-ingat aja lah. Kita masukkan ke wadah ya, kita masukkan sesuai selera. Sesuai selera. Kita akan coba sedikit aja ya, segini sajalah cukup.
sekitar 50 butiran untuk ori 212 nya. Kemudian pelita, cabai rawit pelita dari Panah Merah. Ini cukuplah. Lalu cabai merah keriting sama segini juga. Sudah tinggal mendam dengan ZPT. Ingat ya tadi ya, yang mana yang cabai merah keriting, yang mana yang ori 212. Jangan lupa diaduk supaya larut. Dan kita diamkan selama kurang lebih 1 sampai 2 jam ya, baru bisa kita semai. Oke sobat kebunku, sambil kita menunggu 1 sampai 2 jam, kita siapkan media semai ya. Nah inilah sobat kebunku, media semai yang akan kita gunakan. Kita sengaja menggunakan polybag ukuran 40 ya, karena kita tidak mempunyai polybag kecil, jadi kita semai secara keroyokan ya, atau kita taruh saja di sini semua bibitnya, nanti dia akan tumbuh seperti keroyokan bersama-sama dalam satu media semai ya. Jadi ada yang menggunakan satu polybag kecil, 1 biji atau 2 biji, tapi kita gunakan yang ini aja ya, yang ada aja seperti ini. Ini untuk media semainya kita menggunakan tanah biasa dicampur dengan arang sedikit, kemudian ada tanah bambunya sedikit, lalu ada kompos fermentasi ya. Ya namanya kompos biasanya sudah difermentasi. Ada kohenya sedikit yang sudah difermentasi. Jadi warnanya juga udah lumayan bagus. Udah gembur dia. Baik sobat kebunku, sudah sekitar hampir 2 jam ya. Kita rendam biji cabai atau benih cabai dengan menggunakan ZPT. Nih ori 212, warnanya beda ya, dia agak lain, dia merah membara. Ini penampakan dari benih cabai ori 212. Kemudian ini CMK, lalu ini cabai rawit merah kalau nggak salah ya. Dan ini sisa ZPT nya jangan dibuang, bisa kita kocorkan ke tanaman ya. Dan yang tadi bisa kita simpan agak lama untuk merendam bibit yang lain. Oke sobat kebunku, langsung saja ya kita coba untuk menyemai bibit. Kita taburkan ya. Pertama ini yang ori 212 ya, si merah, langsung sajalah gini aja, karena ini sedikit ya aja, kita tidak terlalu banyak. Cukup ditabur saja ya di atasnya, lalu diratakan seperti ini, sudah agak rata. Ke cabai rawit, inilah yang lebih bagus itu ditiriskan dulu sebetulnya ya, tapi karena pengen cepat-cepat ya udah nggak apa-apa, kita tiriskan di media semai saja seperti ini. Lanjut ke cabai merah keriting. Ini namanya sistem semai keroyokan. Nanti kita lihat pertumbuhannya ya di hari ke-3 sampai hari ke-7 biasanya. Sama kita ratakan posisinya ya, walaupun gak rata tapi agak jarang lah, jangan terlalu berdempetan atau berhimpitan ya. Kemudian kita siram tipis-tipis ya seperti ini, jadi dia akan masuk ke dalam tapi tidak terlalu dalam. Nah kita menggunakan
jet PT tadi ya yang bekas merendam. Ya, kayaknya cukup. Pelan-pelan saja. Tuh, seperti ini ya penampakannya. Dia sudah mulai masuk ke dalam media semai. Dan langkah terakhir kita tutup dengan menggunakan topping. Nah, topping ini saya menggunakan daunan kering ya. Ini jangan lupa setiap hari dicek, takutnya sudah semprot. Begini aja ya. Ini bisa menggunakan daun sirih yang sudah kering, karena adanya daun sirih yang sudah kering seperti ini. Pokoknya ini bisa menggunakan dedaunan ya, daun pisang, daun jambu, ataupun daun jerami. Yang penting dia tertutup. Maksudnya ditutup itu supaya cepat pecah biji, dan terlindungi dari air hujan, kemudian terlindung dari teriknya matahari kalau di ruangan terbuka seperti ini. Intinya supaya mudah semprot. Nanti dia akan menguap lalu mudah semprot dan atau pecah biji ya. Tapi jangan lupa 3 hari itu paling telat dilihat ya, karena biasanya 3 hari sudah berkecambah dan topping ini dibuka. Demikian ya sobat kebunku, video singkat dari Kang Tigor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.